satu dua ribuan, mungkin ratusan ribu kelompok thariqah yang memilih metode zikir dengan jahar. Kalau zikir jahar itu bentuknya nafas juga ikut ya. Jadi kalau kita zikir jahar biasanya badan sehat, karena ketika kita zikir itu olah nafas ya, sekaligus. Di antara kelompok thariqah jadi ada Al-Syabadiyah kan, ada Al-Idrisiyah, ada lagi EKM ya, Qadiriyah dan seterusnya, itu memilih zikir jahar. Jadi kalau mereka berzikir 1000 kali la ilaha illallah itu masih kecil. Makanya metode thariqah ini tidak bisa diabaikan. Kalau kita mau serius harus masuk thariqah. Kalau kita mau main-main aja, ya udah main-main aja. Siapa tahu mati main, udah. Tapi kalau kita mau serius harus ikut thariqah manhaj. Dan ini termasuk 3 yang tidak boleh ditinggalkan: syariat, tauhid, dengan akhlak. Ini akhlak. Jadi kalau di fikih ada metode fikih ya, mengambil istinbat hukum, di thariqah juga ada. Di tukang kayu ya, itu tukang kayu punya metode gak kira-kira? Punya metode, punya teknologi, punya ilmu, dan punya prioritas. Bahkan tukang mancing juga punya apa? Punya metode. Ada umpannya harus pakai macam-macam gitu ya. Dan itu memang metode-metode itu dikembangkan berdasarkan pengalaman. Luar biasa. Jadi orang-orang yang berzikir secara jahar karena menikmati betul, merasakan betul manfaat dan faedah dari dia berzikir kepada Allah dengan thariqah. Apa bedanya zikir sama thariqah? Kalau zikir semau-maunya ya, kalau lagi mood ya mood, kalau lagi gila nah, itu. Kalau lagi sedeng, kalau lagi ya Allah, semua zikir kupingnya ini 3 hari 3 malam kalau berhenti udah pasti zikir 1000 kali kali masuk. Lagi apa ya? Lagi ntar udah selesai saya mau aja. Beda dengan ahli thariqah. Ahli thariqah itu saling orang yang melakukan perjalanan suluk, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau panas, mau hujan, mau gimana pun juga terus dia jalan tidak berhenti. Kalau dia berhenti kelindes, jangan terus nggak berhenti. Nah ini ada yang thariqahnya jalan betul-betul. Kayak mau ya masalah nadhara ilayya sari'an khairun min ad-dama wa rahmatullahi wasi'ah ya masalah nadhara ilayya sari'an bi
wal ijma' bidzalika, dan mereka ngumpul. Masyaallah. Kalau kita latihan baca hadis, bersanjian, sedekah berbagi bersanjian, sedekah, sampai boleh berdiri juga sampai goyang-goyang. Kenapa sampai goyang-goyang? Asyik. Padahal bacanya jarang. Kalau lagi ada selamatan doa. Coba yang toriko itu dia baca setiap hari. Coba bayangkan apakah gak mengkristal di dalam hatinya. Cuma sama setan, sama musuh-musuh Islam ini dibid'ahkan. Supaya apa? Supaya hilang, hancur kekuatan Islam iman ihsan. Kita kalau dibid'ahkan, dia yang ngomong biarin aja. Sampai kita makan nasi, bego lu makan nasi, biarin kita doyan nasi, makan aja. Jangan gara-gara lu makan nasi berarti utang dengkul. Udah biarin orang masih makanan kita, makan aja. Itu kira-kira. Walahum fi dzalika, dan mereka di dalam zikir tasawuf yang jalan, ikut ma'rufatun, punya thariqah yang terkenal. Jadi di Suryalaya kayak Amon-Amon kayak Guru Sepumpul kayak Habib Lutfi kayak itu kalau berzikir. Ada yang zikirnya bismillah, ada yang alhamdulillah, ada yang lezat, nikmat. Wahtarakharun al-isrorobi, ada lagi memilih kelompok thariqah yang lain, zikirnya tasawufnya al-israr, sir, rahman, zikirnya cukup di dalam. Kita pakai yang mana? Pakai dua-duanya, ikut dua-duanya imamnya ya. Cari gurunya, ikut guru yang jahat juga, ikut yang sir juga. Enak nanti hidup kita. Giliran sir, giliran jahat, giliran orang lagi zikir jahat, ikut jahat. Ya jangan kita melawan arus, ya, kecuali kondisinya tertentu. Kalau zikir nih kita diundang harus tentang zikir. Kita sir sendiri. Nah, jangan juga menjangan mentang, yang mentang-mentang. Atau giliran sir kita sendiri yang jahar, jangan juga. Kata si Ubin pada suatu selawat 400 kali, tapi baca di dalam. Kok kita sendiri betul? Jangan juga. Wa jami'u ala khairin min rabbihim, semuanya punya kebaikan di sisi Allah. Ya. Mau kelompok sufi yang terang-terangan atau yang sufi disembunyi-sembunyikan sir, Allah yang Maha Tahu punya kebaikan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sadada min tariqihim, dan lurus daripada thariqah mereka, rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka, wa nafa'a bihim, dan mereka mengambil manfaat bersama mereka. Summa kemudian inna, sungguh ahla hadhihi thariqah, ahli thariqah ini, ahli thariqah tasawuf, yaitu thariqah tasawuf.
ahli sufi layak bingung, tidak akan pernah setimpal. Layak bingung, tidak akan seadil bizikri syai'an, dengan zikir sesuatu. Kalau yang namanya thariqah sudah pasti dia punya manhaj. Yang paling sederhana kalau kita manakibat atau yang sering kita ikutin, pernah ikut Ratibul Haddad enggak? Itu Ratibul Haddad dari A sampai Z udah disusun begitu. Orang yang kemudian punya andalan Habib Abdullah Al-Haddad, dia akan ngikutin apa yang telah ditentukan oleh Abu Bakar atau Rasim Al-Atos. Dia akan ikuti alur dari A sampai Z. Kalau Al-Haddad kita baca astagfirullahnya 4 kali, tapi kalau Al-Atos 11 kali. Astagfirullah, itu sudah diatur oleh imam beliau. Jadi enggak bakalan setimpal dengan zikir yang kita angot-angotan. Aduh, utang banyak amat ini ya. Istighfar. Pokoknya saya istighfar 20.000. Pokoknya kalau 20.000 tambah berhenti. Pas bayar ada utangnya. Berarti amat ya kira-kira. Amat. Kalau thariqah dia terus. Atau jamaah dakwah tabligh. Beliau itu enggak amat-amatan. Kalau lagi eling keluar 3 hari, kalau enggak entar tahun depan baru 3 hari, amat-amatan. Tapi masih mending, alhamdulillah. Kadang-kadang amat, jadi amatnya positif, gitu ya. Amat positif, mendingan dikit, gitu ya. Wa alaihi ta'wiluhum, atas mereka itu, atas beliau yang melaksanakan thariqah tadi punya tugas. Baca la ilaha illallah setiap habis sholat fardu 169 kali. Setiap habis sholat 5. Coba yang nggak pernah ikut thariqah, habis subuh aja la ilaha illallah 100 kali, nggak kuat. Baru Allahumma tasalam, udah langsung apa? Udah cabut, udah nanggung. Habis maghrib juga begitu. Kenapa? Karena nggak punya metode, nggak punya tujuan. Jadi nggak bisa membedakan mana keperluan, mana tujuan. Itu betul-betul tujuan Allah ciptakan kita untuk itu. Kalau keperluan sih namanya kayak kita bikin rumah, perlu bikin WC nggak di rumah? Tapi bukan tujuan. Jadi bikin rumah tujuan utamanya adalah WC. Bukan. Itu cuma sampai keperluan rumah, giliran perlu diapain. Kalau zikir itu tujuan, harusnya begitu. Harusnya. Wa fihi syughluhum. Nah, di dalam zikir thariqah itu mereka punya sibuk. Coba kita lihatin diri kita. Kita paling sibuk, paling lama waktu yang kita habiskan di mana? Ada yang habisnya di sawah, ada yang sampai 70 tahun nyambul, ada yang di laut, beresin jalan aja, beset sedikit di tambah sampai mati begitu. Jadi kita gimana sibuknya? Makanya ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu zikir fardu. Jangan diabaikan.
Giliran spekernya jelek pada komplain, iya nggak? Ini speker jelek banget, udah cakep pada nudeg, aneh nggak kira-kira? Jadi speker cakep itu sebenarnya tujuannya supaya sampai informasi, ayo kita sukses, ayo kita sukses, masya Allah, ya al-falah. Jawabnya, jadi orang diajak sukses harusnya berbondong-bondong, harusnya tuh mushola penuh, harusnya masjid penuh, ya cuma 5 waktu tuh kan sebentar ya, sebentar. Wa fihi syughluhum ba'da iqamatil fardh. Nah, setelah menegakkannya fardu. Kalau mereka itu setelah hal-hal yang fardu sibuk di dalam berqariqah, sibuk di dalam berzikir kepada Allah, sibuk di dalam ta'abbud kepada Allah, walaupun wala tansa nasibaka minad dunya, tidak melupakan dunia. Kita sering dibalik, kerja yang rajin tapi jangan lupain sholat, kembali. Taat yang benar, tapi jangan lupain dunia. Begitu, harusnya begitu. Kita udah balik begitu juga tetap aja begini-gini juga. Makanya apa? Supaya kita redha dengan apa yang Allah berikan. Wajibina bil maharim, setelah menjauhi yang Allah haramkan. Wabihi ya'muruna al-murida was-salika li tariqihi. Dengan metode tasawuf, para murid santri yang menuntut redha itu menjalankan suluk, jalan thariqah mereka. Jadi kalau kita mau pergi ke kampung nih, kalau naik kereta, boleh nggak itu kereta lewatnya lewat jalan raya, nggak lewatin rel? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Itu pesawat udara, biar langit begitu luas, tapi udah ada jalanannya. Boleh nggak pesawat nyasar-nyasar jalannya? Nggak boleh. Mobil jalan raya, walaupun jalan raya kita tetap harus ngikutin. Nah, itu jalan raya, kudu lihat kiri kanan. Gitu. Wa ya'khuduna alaihi, dan memerintahkan al-adab, sumpah bil mudawamati alaihi, sumpah supaya zikirnya mudawamah. Nah, ini sumpahnya jangan berat-berat mudah. Sumpah dulu, dibayar dulu, apa bayarnya? Sholat 5 waktu berjamaah. Umpama Allah, aku sumpah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku sumpah sholat 5 waktu berjamaah. Itu dulu deh. Aku sumpah baca la ilaha illallah sehari 1000. Kagak kuat. Sumpah dulu deh. Aku sholat 5 waktu akan wal lazimah, terus melazimkan lahu ma'asyaratin, pakai syarat-syarat ya, jangan pakai